Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam materi pembelajaran matematika pada hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang muatan matematika. Kita akan belajar sesuatu hal yang sudah ada di rumahmu, sudah sering kalian jumpai, dan mungkin bagi beberapa anak-anakku sudah ada yang mengetahui. Materi apakah itu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang materi jam sebagai sebuah satuan waktu. Dahulu orang tidak bisa mengetahui dengan tepat waktu. Mereka hanya bisa memperkirakan melalui gerakan matahari. Ini siangnya jam berapa, sorenya jam berapa, tepatnya tidak bisa. Tapi sekarang kita bisa dengan mudah mengetahui jam berapa saat ini, atau nanti kita mau pergi jam berapa, pulangnya jam berapa, itu bisa dengan mudah kita akan mengetahui dengan cara mengetahuinya lewat jam. Ya, tentu saja jam ini di rumah kalian pasti punya masing-masing. Di rumah yang tidak punya satu, minimal satu, yaitu berupa jam dinding. Di rumah anak-anak pastilah punya paling tidak satu jam dindingnya, bentuknya seperti itu, atau seperti ini. Ya, seperti ini juga ada jam dinding tertempel di tembok, itu ya sudah jelas namanya juga jam dinding. Atau yang seperti ini, jelas terlihat. Ya, jam dinding itu biasanya jelas terlihat dari jauh, tidak perlu kita mendekat. Cukup besar ukurannya, jadi kita tidak perlu mendekat untuk mengetahui waktu. Ada jam dinding, ada juga jam meja. Ini mungkin yang kalian ada di meja belajarmu. Ukurannya jauh lebih kecil daripada jam dinding. Biasanya diletakkan di atas meja. Ya, seperti itu. Atau yang seperti ini juga jam meja, ya, diletakkan di atas meja belajarmu atau di dekat tempat tidurmu, seperti itu. Atau mungkin di dekat tempat favorit keluarga, sehingga mereka bisa mengetahui jam berapa saat ini. Ya, dengan jam meja. Ada jam dinding, ada jam meja, ada satu lagi loh, jam tangan. Ya, ini model jam tangan yang dipakai oleh ayahmu, oleh kakak laki-lakimu, karena ini jam tangan laki-laki, ya, bentuknya besar seperti itu. Kalau ada laki-laki tentunya ada jam tangan perempuan. Ini jauh lebih kecil, ya, bentuknya biasanya cantik, manis, dipakai oleh ibumu atau kakak perempuan. Terus kamu pakai apa dong? Nah, kamu pakai ini, jam anak-anak, jam tangan anak-anak. Biasanya bentuknya lucu, ada karakter, ada gambar-gambar karakter, gambar-gambar kartun yang kalian sukai. Kalian bisa memilihnya. Ya, tadi bentuk-bentuk jam. Sekarang macam jam. Apa saja macam jam? Ada jam analog. Kalau dilihat di sini, jam analog dari 5 jam itu ada satu kesamaannya, yaitu mereka mempunyai jarum jam. Mereka sama-sama mempunyai jarum jam. Itulah jam analog. Jadi jam analog itu ciri-cirinya adalah memiliki jarum jam. Lain lagi dengan jam yang ini. Yang ini namanya jam digital. Jam digital itu hanya angkanya. Jadi tanpa melihat jarum jam, kita sudah bisa tahu jam berapakah ini. Karena angkanya sudah ada tertera di sini. Jam 23 atau jam 20 sudah tertera di sini. Itu tadi anak-anakku, bentuk jam, macam-macam jam. Sekarang kita akan belajar
untuk membaca jam. Ya baik anak-anak, ini sekarang kita akan belajar cara membaca jam. Di layar sudah tampak kalau ini ada dua macam jam sekaligus. Yang pertama adalah jam analog di sini, kemudian juga ada jam digital. Nah, ini ada jam digitalnya. Ya, jam analog seperti yang disampaikan sebelumnya, cirinya adalah ada jarum jamnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang warna hijau ini namanya jarum menit. Sedangkan yang warna orange ini adalah jarum jam, dan yang ini yang biru ini adalah jarum detik. Seharusnya ini bergerak, tapi karena ini manipulasi atau alat peraga, ini tidak bergerak. Kemudian ini digital, ini menunjukkan jamnya, ini menunjukkan menit. Kalian bisa lihat sekarang jarum jam menunjukkan pukul 7:05. Nah, kalau ini saya putar, saya gerakkan, nah perlahan begini, anak-anak akan lihat, maka jarum jam juga akan ikut berputar, akan ikut bergerak. Nah, seperti ini. Ya, sampai di sini. Ternyata ini menunjukkan waktu 1 jam. Kita putar lagi 1 putaran. Kita lihat di jarum digitalnya di sini, ternyata 8:05, 8:10, 8:15, 20, 20:25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan seharusnya sini adalah 60, tetapi berubah menjadi pukul 9. Nah, melalui peragaan ini tadi bisa kita simpulkan bahwa 1 jam itu sama saja 60 menit, karena ketika jarum menit ini berputar sebanyak 60 menit, maka jarum yang pendek ini bergeraknya 1 angka. Kita ulangin lagi, ini jam 9 ya, ini saya akan putar 1 putaran penuh. Nah, anak bisa lihat jarum pendeknya dia menuju ke pukul 10 ya, di sini. Nah, inilah cara membaca jam. Kalau seperti ini berarti jam 10 tepat, karena jarum panjangnya di angka 12. Kalau seperti ini maka jam 10 lebih 5 menit, atau jam 10 lebih lewat 5 menit. Terus seperti itu. Nah, ketika jarum panjang berada di angka 6, maka jam 10 lebih 30 menit. Jarum pendeknya berada di tengah-tengah, tepat berada di tengah-tengah antara 10 dan 11. Maka bisa dikatakan juga ini jam setengah 11. 10.30 bisa dikatakan juga setengah 11. Nah, seperti itu. Nah, ini terus berputar seperti ini, tepat jam 11. Berputar lagi 1 putaran, maka akan menunjukkan pukul 12. Berputar lagi, nah ini jam, ini pukul 12 siang. Berputar lagi, maka akan berubah menjadi pukul 13 atau jam 1 siang ya. Jadi jam ini menggunakan model waktu 24 jam, sehingga ketika jarum jam menunjuk angka 1, bukan tertulisnya bukan jam 1 tetapi jam 13 atau jam 1 siang. Ini jam 2 siang atau bisa ditulis dengan 14, jam 3 atau jam 15, jam 4,
siang atau jam 4 sore, bisa disebut juga jam 16, jam 17 atau jam 5 sore, jam 18 tepat atau jam 6 sore. Nah, kalau ini jam 7 malam, jam 7 malam atau jam 19. Terus berputar 20, 21, 22, 23. Nah, tepat pada jam ini adalah jam 24. Harusnya 24, tetapi di sini jamnya adalah jam 00 atau inilah pergantian hari. Jadi kalau jamnya sudah jam 00 atau jam 24, maka kita berganti hari. Nah, seperti ini langsung. Baru kalau seperti ini berputar lagi, maka yang muncul adalah angka 1 atau jam 1 malam. Ya, ini jam 1 malam. Nah, ini jam 2 malam, jam 3 dan seterusnya. Ya, bagi tadi anakku cara membaca jam ya. Jadi membaca jam bisa dilihat dengan digitalnya, ini jam 3 tepat. Kalau yang ini jam 3 lewat 00 tepat ya. Kalau seperti ini berarti jam 3 lewat 5. Kalau seperti ini berarti jam 14.00 atau jam 2 siang. Nah, sekarang saya coba kalau ini jam berapa ya ini ya. Ini jam berapa ini ya. Nah, ini jam berapa ini. Jarum pendek seolah-olah menunjuk angka 4, tetapi sebenarnya ini belum sampai angka 4. Karena jarum panjangnya masih di angka 11. Maka ini adalah jam 3 lebih 55 atau jam 15 lebih 55, jam 3 sore lebih 55 menit. Jadi belum sampai jam 4 sore. Kalau begini baru nih jam 4 sore. Nah, seperti itu. Begitu tadi anakku cara membaca jam. Kalian bisa mengunjungi ini, banyak sekali situs-situs di internet yang bisa membantu kamu belajar tentang jam. Saya menggunakan fishnos.com demos clock, interaktif clock ya, sini. Baik, kiranya untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Kita sudah belajar tentang bentuk jam, macam-macam jam, ada analog, ada digital, ada jam dinding, ada jam tangan, ada jam meja, dan juga ini cara membaca jam sekaligus ini ya, analog dan juga digitalnya sudah ada. Baik, kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.